Penulis asli. Dia menyebut dirinya Kay. Dia sudah lama lupa nama aslinya, tapi itu tidak mengganggunya. Yang penting baginya adalah dunia ini. Dunia ciptaannya sendiri, Lizzie Sinclair yang sempurna. Kay menyukai Lizzie Sinclair, pemeran utama wanita yang dia ciptakan. Dia adalah protagonis yang sempurna, bentuk pemenuhan untuk setiap keinginannya. Sampai pada titik di mana dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menciptakan makhluk yang begitu cantik. Sehingga ketika dia meninggal dan bereinkarnasi ke dunia ini, dia mengira dia diberkati oleh Tuhan. Betapa menyenangkannya bisa hidup di dunia di mana karakter yang ia ciptakan masih hidup dan sehat. Lizzie tercinta sangatlah cantik, dan pemeran utama pria baginya adalah lambang fantasi. Menyaksikan kehidupan dan cinta mereka terungkap di depan matanya sungguh menggetarkan. Namun saat menjalani kehidupan yang sama untuk kelima kalinya, Kay untuk pertama kalinya menyadari bahwa ini mungkin bukan sebuah berkah, melainkan sebuah kutukan. Sebuah lingkaran di mana dia terbangun di awal cerita dan semuanya menjadi kabur di akhir cerita dan kemudian dia kembali ke awal lagi. Kay terjebak dalam lingkaran neraka yang tak terbatas. Namun, Kay yang sangat menyukai cerita dan karakter yang ia ciptakan membantahnya. Dunia yang aku ciptakan tidak mungkin seperti neraka. Jadi, ya, ayo kita putar ceritanya. Kay menyadari bahwa ceritanya perlu diubah agar dia dapat bertahan dari pengulangan kehidupan yang terus-menerus. Namun, keinginannya untuk membuat Lizzie menonjol tentu tidaklah berkurang. Solusinya sederhana. Aku butuh penjahat yang lebih hidup. Jadi, Kay menyebarkan cerita ini ke dimensi lain di alam semesta. Dan siapapun yang membacanya dan menganggapnya menarik akan merasuki Edith Regelhoff. Hal itu memberikan efek yang menarik. Seperti yang kuduga, aku tidak salah. Jiwa-jiwa baru yang telah membaca cerita aslinya dan dengan cepat menerima bahwa mereka telah terjerumus ke dalam novel Rovan menunjukkan perilaku yang menarik. Pada awalnya, mereka bersuka cita membayangkan mereka menjadi penjahat. Kemudian, mereka berusaha menjadi baik, tidak seperti Edith di cerita aslinya. Namun, jika alur ceritanya tidak berubah dan perbandingan antara karakter Edith dengan Lizzie terus berlanjut, dia akan menjadi penjahat baru yang tidak bisa dibandingkan dengan Edith yang asli. Hal ini memungkinkan Kay untuk melupakan kebosanan dalam kehidupannya yang berulang-ulang. Sementara Lizzie menjadi protagonis yang lebih menonjol setiap saat. Merupakan kesenangan bagi Kay untuk membuat Lizzie tampil paling menarik. Tapi dia tidak merasa dirinya tidak adil. Bagaimanapun, jiwa baru itu telah mati, dan sekarang merasuki orang yang akan mati juga. Dan dia telah menciptakan sistem yang memungkinkan Edith melawan arus cerita aslinya. Sistem ini disebut kondisi pengecualian 3 tingkat, dan setiap kali ada kondisi yang terpenuhi, kendali Kay akan melemah dan situasi pengecualian yang menguntungkan untuk Edith terjadi. Namun, setiap kali hal sebaliknya terjadi, aliran aslinya akan menjadi lebih kuat. Tentu saja tidak mudah untuk memenuhi syarat pengecualian karena merupakan permainan yang menguntungkan Kay. Namun, ada 9 Edith yang memenuhi syarat pengecualian pertama. Tidak apa-apa, hal itu justru membuat cerita menjadi lebih menarik. Tapi Kay, yang memperlakukan semua Edith seolah-olah hidup mereka tidak lebih dari semut, kali ini merasakan ketegangan yang aneh dengan Edith yang ke-13. Yang ini berbeda. Edith ini sulit didefinisikan dengan kata-kata. Aku pikir dia akan segera menyerah, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kebanyakan Edith mulai panik dan putus asa ketika mereka dijebak sebagai penyebab kebocoran dokumen. Namun, Edith yang ini tidak terpengaruh. Dia dengan tenang melihat bukti yang memberatkannya seolah berkata, "Mari kita lihat apa yang akan terjadi." Dan kemudian membawa dokumen yang telah dia susun dan bahkan buku hariannya sendiri, yang dia bandingkan dengan tulisan di dokumen palsu untuk membuktikannya tidak bersalah. Argumennya yang masuk akal meyakinkan yang lain, dan episode yang seharusnya menunjukkan Edith sebagai mata-mata terhenti. Jadi kupikir dia orang yang gigih. Lalu tiba-tiba, seolah dia sudah menyerah dalam segala hal,
Dia masuk ke kamar Killian di tengah malam dan melakukan apa yang dilakukan Edith di cerita aslinya. Aku tidak menyadari bahwa itulah cara dia memenuhi syarat pertama. Bahkan cara dia memenuhi syarat pertama berbeda dari yang dilakukan Edith lainnya. Beberapa Edith lainnya memenuhi syarat pertama dengan melekat pada Killian atau mengikuti perintah Count Rigelhoff. Mereka berusaha menyelamatkan hidup mereka sendiri. Namun Edith yang ke-13 ini hanya mencium Killian. Dia lulus level 1 karena tindakan berciuman adalah bagian dari rencana asli Edith yang gagal. Bagaimanapun, setelah syarat pertama terpenuhi, orang yang menghadapi perilaku Edith saat itu, Killian, mulai berubah. Secara kuantitatif, kendali Kay atas Killian turun dari 100% menjadi 70%. Hingga saat ini, dia tidak khawatir Edith akan melewati level 1 yang mengakibatkan kendalinya atas Killian berkurang. Ini karena Edith lain tidak pernah menyebabkan Killian mengubah perasaannya. Namun kali ini, Killian mulai menunjukkan ketertarikan pada Edith. Betapa terkejutnya dia saat menyadari Killian menghabiskan malam bersama Edith. Killian adalah karakter yang dia ciptakan, namun terasa asing. Meskipun Killian adalah karakter dengan sisi impulsif. Ini pertama kalinya aku melihat karakter lepas dari tanganku, dan itu semua adalah situasi pengecualian yang terjadi karena kemungkinan yang diciptakan oleh Edith ke-13. Dan itulah alasan terbesar mengapa Kay merasa gugup terhadap Edith ini. Ada juga hal lain yang membuat Edith ini berbeda. Aku tidak tahu apakah dia menyadarinya, tapi dia melibatkan karakter figuran yang tidak bisa kukendalikan. Kay mungkin telah menciptakan dunia ini, tapi dia bukanlah dewa yang sempurna. Kekuatan utama yang menggerakkan dunia ini adalah aliran cerita, diikuti oleh probabilitas, dan Kay hanyalah seorang penulis yang terjebak di dalam cerita tersebut. Meski begitu, dia bisa mengontrol setting kecil cerita dan mengontrol karakternya. Semakin teliti dia menciptakan karakter, semakin kuat pula kendalinya. Oleh karena itu, banyak figuran yang tidak disebutkan namanya tidak berada di bawah kendalinya. Figuran bisa cukup fleksibel untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga dan tidak mengganggu alur aslinya. Dan Edith yang ke-13 membawa Duchess dan ajudannya Renon ke sisinya. Dia berjalan berkeliling menyapa pekerja yang tidak disebutkan namanya dan berusaha mengubah persepsi mereka tentang dirinya. Kupikir dijebak karena sesuatu yang tidak dia lakukan setelah insiden Piper Sick akan menyebabkan mentalnya hancur. Tapi sekali lagi, dia dengan tenang meyakinkan Killian. Dia bahkan lebih percaya diri dan tegas dibandingkan saat kebocoran dokumen. Menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan memberikan penjelasan yang masuk akal atas keterlibatan keluarga Sinclair. Hal ini tampaknya membuat Killian lebih condong ke sisi Edith. Dan kasus lain di mana Edith seharusnya menjadi pelakunya disingkirkan. Jika Edith sebelumnya terhanyut tanpa daya dan dirobohkan oleh tipuan Kay, Edith yang ke-13 lebih seperti melawan Kay itu sendiri. Ini menyenangkan, ya, ini situasi yang menyenangkan. Kay memanfaatkan ketegangan yang dia rasakan. Oke, jadi bagaimana cara mengatur kondisi kedua? Itu pasti sesuatu yang Edith tidak akan pernah bisa lewati. Jika dia melewati level 2, Kay akan memiliki sedikit kendali atas Killian, dan bahkan lebih sedikit kendali atas karakter utama selain dia. Menyelesaikan level 3 akan membuat kendali Kay hampir tidak berguna, dan jika hal itu menghalangi Lizzie dan Cliff untuk bersama, Kay tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini. Keyakinan Kay yang mendekati arogansi memungkinkan dia mengambil resiko seperti itu, dan menyeret banyak jiwa dari alam semesta multidimensi. Namun, Kay memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dunianya. Lagi pula, ini adalah permainan yang akan dia menangkan. Aku harus menemukan syarat yang tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh Edith. Syarat yang akan memaksanya melakukan kebalikan dari apa yang seharusnya dia lakukan. Dan syarat yang akan memperkuat alur cerita aslinya. Merenung sejenak, Kay terkekeh melihat setiap gerakan Edith. Setelah beberapa saat, aliran asli yang merupakan sistem dunia ini menerima kondisi Kay. Kondisi pengecualian kedua telah ditetapkan